Shalom, selamat malam. Kita berkumpul melalui online di ibadah doa malam kita. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik buat kami dapat beribadah, walaupun lewat online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap ada. Kau tetap hadir di setiap kami dan berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami, membawa kami lebih dekat padamu, membawa kami lebih mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah doa malam ini dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar ya. Di doa malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana, namun begitu dahsyat saudara. Kalau kita benar-benar cermati betul, kita renungkan betul, dan kita laksanakan dalam kehidupan ini, maka saudara akan melihat hal-hal yang ajaib Tuhan buat kita. Firman Tuhan saya kasih tema mengucap syukurlah ya. Seringkali kita mendengar hamba-hamba Tuhan berkata mengucap syukurlah. Memang gampang saudara kalau kita hanya berbicara mengucap syukur, tetapi untuk melakukannya tidaklah mudah. Apalagi di saat-saat ini kondisi yang tidak semakin baik ya, kerjaan semua lesu ya, banyak orang-orang yang mengeluh saudara, dan banyak juga saudara kita yang mengalami problem baik buat keluarga, baik kesehatan, apapun masalah yang dihadapi. Seringkali orang lebih gampang mengeluh daripada mengucap syukur. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, bagaimana? Apa rahasianya di dalam mengucap syukur? Ya, kita baca dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini kita ikut ibadah, ya, walaupun lewat online, kita mendengarkan firman Tuhan, dan pastikan melalui firman Tuhan yang kita dapat hari ini, kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, satu tema yang sangat sederhana, tetapi kalau kita benar-benar merenungkan saudara ya, bisa mengubah kehidupan kita, bisa mengubah masa depan kita. Mengucap syukurlah. Semua orang bisa berkata mengucap syukurlah, ya. Seringkali orang mengucap syukur kalau kondisinya dalam keadaan baik. Semua oke, keuangan baik, kesehatan semua baik semua. Gampang sekali orang mengucapkan terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Ya. Tapi dikatakan firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Ya. Saudara mungkin saat ini dalam kondisi yang sedih, mungkin saudara dalam hati yang kecewa, dikhianati seseorang, bahkan gagal saudara. Atau saudara dalam kesulitan ekonomi, ya. Mungkin saudara dalam keadaan yang genting, situasi yang benar-benar sulit dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal, ya. Karena di dalam mengucap syukur ada berkat, ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dengan mengucap syukur bukan berarti masalah kita beres. Masalah itu tetap ada, ya. Tapi kalau kita dengan hati yang bersyukur, hati kita pasti lebih tenang dan lebih damai. Nah, secara otomatis kalau kita memiliki hati yang tenang, hati yang damai, ya, kita akan lebih bijaksana dalam mencari solusi atau jalan keluar yang sedang kita hadapi. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, perlu saudara ingatkan, ya, saudara ketahui, ya,
Ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan, semua pasti punya masalah. Selagi kita hidup pasti ada masalah. Tetapi kita harus bersyukur, kita anak-anak Tuhan, ya, anak-anak ketebusan Tuhan, ya. Ada perbedaan dalam menghadapi masalah, ya. Kalau orang di luar Tuhan mengatasi atau mencari jalan keluar buat masalahnya seringkali menggunakan kekuatannya, ya, pikirannya, kepintarannya, kekayaannya, koneksinya, saudara, ya. Sedangkan kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah, kita selalu mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang membela kita, dan ada Tuhan yang maha kuasa yang selalu ada di pihak kita. Itu perbedaannya, saudara. Ya, dan saya percaya kalau Sang Maha Kuasa itu ada dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka hasilnya pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan menurut ukuran manusia, menurut ukuran kita. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar, ya. Mengucap syukur dalam segala hal itu memang tidak mudah. Tetapi kalau ini sudah menjadi ketetapan Tuhan, ya, maka Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin bagian 3 poin tentang bersyukur, ya. Poin pertama, bersyukurlah karena itu perintah Tuhan. Wah, saudara. Bersyukurlah, mengucap syukurlah, itu perintah, saudara. Bukan himbauan, bukan di saat kamu moodnya baik bersyukurlah. Ya, kalau kamu dengan senang hati bersyukurlah. Bukan, saudara. Ini satu perintah dari Tuhan, mengucap syukurlah, ya, dalam segala hal. Kalimat mengucap syukur ini kalimat imperatif, saudara, ya. Artinya perintah mutlak, ya. Kalau Tuhan merintahkan, itu harus kita laksanakan. Ya. Tuhan tidak berkata kalau kamu mau mengucap syukurlah, tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Tidak. Ini satu perintah dari Tuhan yang harus kita laksanakan. Kita wajib mengerti, ya, bahwa perintah Tuhan itu berbobot sama, ya. Kalau Tuhan berkata mengucap syukurlah, itu satu perintah, ya. Dengan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, itu juga perintah. Tetapi bobot itu sama, di mata Tuhan nilainya sama. Jadi kita harus betul-betul perhatikan dan betul-betul laksanakan dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara? Karena kalau Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Seringkali kita dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata tentang janji Tuhan, janji Tuhan. Itu betul, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi kita harus mengerti betul dan perhatian betul bahwa yang harus kita kerjakan adalah perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya menantikan janji-janji Tuhan. Perintah Tuhan ini jauh lebih penting, ya, jauh lebih berbobot. Karena apa? Pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, ya, maka janji-janji Tuhan itu juga mengikuti untuk digenapi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita menantikan janji-janji Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka janji Tuhan itu seringkali luput, seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo, mengapa sih Tuhan perintahkan kita mengucap syukur? Ya, karena Tuhan tahu, saudara, dengan hati yang bersyukur, ya, hidup kita, jiwa kita pasti lebih sehat. Saudara percaya? Saudara coba mengeluh terus, menggerutu terus, sakit hati disimpan, dendam disimpan, saudara. Maka saudara akan lambat tahun, fisik saudara akan lemah, jiwa saudara akan lemah. Otomatis penyakit-penyakit itu akan datang kepada saudara. Tapi kalau saudara memiliki hati yang penuh ucapan syukur, hati yang selalu bersyukur, maka kesehatan itu akan senantiasa Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan mudah mengeluh, saudara. Ya, karena apa? Kalau kita mengeluh, ya, kita gampang keserang oleh permainan iblis. Ya,
Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kecewa, ya. Hati selalu pahit, ya. Masalah sedikit membuat kita negatif, tidak semangat lagi, putus asa lagi. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, dimanapun saudara berada, firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah saudara, ya, percayalah Tuhan itu selalu ada buat kehidupan kita. Keluhan itu seperti saudara membuka pintu masuk untuk si jahat. Ya, saudara kalau membuka pintu untuk si jahat masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, maka hidup kita pasti akan kacau. Hidup kita pasti porak-poranda, saudara. Karena memang iblis adalah, dia selain mencuri, dia membinasakan kita. Dia ingin menghancurkan kehidupan kita. Ya, maka dari itu jangan buka pintu buat si jahat. Apa pintu itu? Yaitu jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut, ya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu peduli dan mengerti atas kehidupan kita. Sebaliknya, saudara, kalau saudara punya hati bersyukur, ya, sepertinya pintu itu terbuka untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kalau pintu itu terbuka untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur, maka Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita. Ya tentu, kalau Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, dia akan berkarya terus membentuk kita, dan kami percaya, ya kita semua harus percaya bahwa pembentukan daripada Tuhan pasti indah pada waktunya. Ada satu kisah, saudara, ya, di mana ada seorang kakek yang sudah usia, ya, mungkin antara hampir 80 tahun, saudara, ya. Dia tuh punya rumah di gang, masuk ke gang. Dia punya usaha jualan tahu di pasar, saudara, ya. Setiap pagi jam 4, kakek itu selalu berjalan dari rumahnya menuju ke tempat pangkalan ojek, tempat pangkalan bukan ojek, saudara, angkutan, saudara, ya. Pada waktu perjalanan itu dengan membawa dagangannya tahu itu, kakek itu terpeleset atau gimana kakeknya sehingga tahu itu jatuh ke dalam sungai. Tapi kakek ini memang punya hati yang selalu bersyukur, saudara. Pada waktu tahunya itu hancur masuk ke sungai, kakek ini tidak merasa kecil hati, tidak merasa susah. Bahkan dalam perjalanan pulang, kakek itu menyanyikan satu lagu. Tuhan, Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Ya. Jadi saudara, waktu kakek itu berjalan pulang, tidak lama kemudian ada berita bahwa angkutan yang biasanya menunggu pagi untuk kakek tumpangi ke pasar, ya, itu mengalami kecelakaan. Ya, banyak orang yang mengalami kecelakaan pada waktu itu, tapi kakek itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya, ya, kakek ini dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada kuasa, ada perlindungan dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang pilihannya. Tidak sampai situ, saudara. Pada waktu pulang, malam harinya, ada seorang pemuda datang ke rumah kakek itu. Kakek, saya mau beli tahu. Kakeknya berkata, oh hari ini saya tidak jualan, karena tahu saya hancur semua. Tadi pagi saya jatuh, tahu saya masuk ke sungai, ke selokan. Ya. Terus pemuda itu berkata, loh enggak apa-apa kek, saya memang setiap 1 minggu sekali kan ke sini. Ya, beli tahu ke kakek. Itu sampai di rumah saya hancurkan, karena saya campurkan buat makanan ternak saya. Oh gitu ya, kalau tahu hancur saya punya. Terus kakek itu keluar bawa tahu hancur. Nah, pemuda itu berkata, lah ini yang saya cari, lebih baik hancur gini karena saya tidak perlu kerja lagi, sudah posisi hancur, tinggal nyampurkan makanan ternak yang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pemuda ini langsung membeli dengan harga sesuai dengan jual, tidak turun loh saudara, dengan harga yang normal, ya. Kakek itu dibayar, terus pemuda itu pulang. Wow, luar biasa saudara, ya. Di mana kakek ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, ternyata saudara, ada kuasa yang besar, saudara. Selain dilindungi dari kecelakaan, juga tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, belajar mulai hari ini, putuskan hati kita untuk selalu mengucap syukur
dalam segala hal. Karena apa? Karena ini perintah Tuhan. Poin yang kedua, bersyukur adalah kehendak Tuhan. Seringkali saudara, ya, kalau saya ketemu dengan seseorang, ya, orang itu bertanya kepada saya, Pak, saya kok tidak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Kalau diuraikan panjang, saudara. Tapi saya berkata, ya, kehendak Tuhan itu gampang, ya. Di Tesalonika tadi dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi kehendak Allah kepada kita apa? Kita dituntut oleh Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Lah itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku, Tuhan tidak hanya ingin kita rajin ibadah, saudara. Ya. Tuhan juga tidak ingin kita rajin ibadah, dok. Tapi Tuhan juga ingin kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Karena apa, saudara? Kalau kita punya hati bersyukur, menandakan kita ini mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Orang yang bersyukur, hidupnya tidak akan lepas dari masalah, ya. Tetapi masalah itu tidak akan membuat dia kacau, bingung, panik, khawatir dan takut. Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Orang yang selalu bersyukur, pasti hatinya lebih damai dan lebih bahagia. Karena dia tahu yang pegang hidupnya Tuhan yang senantiasa menyertainya. Saya kasih contoh lagi di Ayub, saudara, ya. Ayub ini singkat cerita, Tuhan izinkan, ya, hartanya habis, anak-anaknya mati, ternaknya mati semua, badannya sakit, ya. Dan bahkan istrinya yang katanya penolong, penopang, mengolok-olok pada Ayub. Berkata, kutukilah Tuhan Allahmu. Tapi jawaban Ayub apa, saudara? Pada waktu dia ditimpa seperti itu, jawabannya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, jawaban Ayub ini, saudara, ya, luar biasa, ya. Banyak dari kepada kita sulit berkata demikian kalau kita menghadapi masalah. Tapi Ayub benar-benar mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang dia sembah? Karena apa, saudara? Dari mulutnya keluar kata-kata bahwa terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dia mengenal betul siapa Tuhannya, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Orang yang mengenali hati Tuhan tidak akan bersungut-sungut. Walaupun tantangan badai kehidupan datang, walaupun dia susah, tapi dia berusaha menerima ikhlas untuk hidup ini. Memang tidak mudah, saudara, tapi kita harus mau belajar dan belajar supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang bersyukur tidak menunggu keadaan berubah. Ya, hari ini kita menghadapi musibah, toko kita sepi, ya, atau kerjaan kita sepi, tidak ada orderan, atau ada masalah yang lain, sakit tidak sembuh-sembuh misalkan. Terus pada waktu kerjaan lancar, kita happy, kita bahagia, kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya, atau yang lagi sakit, terus kita mengalami kesembuhan atau dokter mengatakan, oh oke, ini sudah sembuh, kita bersyukur. Bukan demikian, saudara. Ya, mengucap syukur itu tidak harus ada perubahan yang terjadi di luar kita. Ya, tapi ciptakan perubahan itu dalam diri kita. Dari hati kita, ya, kita putuskan untuk mau mengucap syukur. Sehingga kehidupan kita akan mengalami sesuatu sesuai dengan hati kita. Ya, bukan luar yang kelihatan baik, ya, itu memengaruhi kehidupan kita, melainkan sikap hati kita mengucap syukur itu, penuh syukur itu terpancar dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita tidak bisa lepas dari masalah, tetapi kita bisa menjaga hati kita untuk tetap mengucap syukur pada Tuhan. Ada satu kisah lagi, ya saudara, ibu di tengah pedalaman, ya, dia hidupnya dalam kemiskinan, saudara, ya. Dia hidupnya sangat sederhana, baru ditinggal suaminya meninggal kecelakaan. Dia punya anak kecil 3, saudara.
tinggal di rumah yang gubuk kecil, ya kayu, ya. Sederhana sekali saudara ya, tanpa alas lantai saudara ya. Terus pada waktu dia menghadapi problem yang berat itu, pendetanya bertanya kepada ibu ini, "Ibu, setelah kejadian ini, apa yang ibu masih bisa syukuri?" Ya, wow saudara, pertanyaan pendetanya ini luar biasa saudara. Ya, terus ibu itu menjawab sambil tersenyum, ya, dengan mata basah, ya, karena kesusahan saudara. Ya, ibu ini menjawab, "Gini Bapak Gembala, yang saya syukuri, saya bisa melihat anak-anak saya masih tertawa, masih bisa bernyanyi, masih bisa senyum, bermain. Itu yang menjadi kebahagiaan saya. Dan saya tahu Bapak Gembala, Tuhan belum selesai dengan hidup saya." Wow saudara, jawaban ibu ini sungguh-sungguh fantastik saudara. Ibu ini benar-benar mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang dia sembah saudara? Ya, kita seringkali mendapati siapapun juga, baik jemaat biasa, majelis maupun hamba Tuhan, seringkali tidak bisa memberikan jawaban sebaik ibu ini saudara. Karena ukuran pernyataan dari hati kita, ucapan kita, ukuran bagaimana kita lebih mengenal Tuhan. Ukurannya bagaimana kita lebih punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini bukan syukur dari bibir saudara ibu ini ya, melainkan rasa syukur yang keluar dari kedalaman hatinya yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Baik, yang ketiga, bersyukur membuat mujizat itu terjadi saudara. Ya, mujizat itu terjadi bukan karena hamba-hamba Tuhan yang hebat. Wah, Tuhan, hamba Tuhan yang senantiasa dipakai Tuhan, bukan saudara. Memang hamba Tuhan bisa diurapi, memang bisa dipakai Tuhan. Tetapi si penerima mujizat adalah orang yang benar-benar yakin dan percaya dan hatinya penuh dengan ucapan syukur. Walaupun hamba Tuhan itu penuh dengan urapan, tetapi kalau kita tidak memiliki hati yang percaya dan hati yang bersyukur, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Ya, saudara ingat kisah Tuhan Yesus, ya, dia memberi makan 5.000 orang, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Baca ya saudara. Tapi hari ini saya mau baca di ayat 19 saja saudara ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang. Wow, walaupun cuma 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus tak mengeluh loh, cuma segini aja. Bukan, ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan mengucap syukur. Apa yang terjadi saudara? Ya, roti itu menjadi banyak, dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Orang laki-laki makanya lebih banyak dari perempuan saudara. Itu belum termasuk istri dan anak-anaknya. Lalu apa? Masih sisa 12 bakul saudara. Nah, saudara, 12 bakul ini adalah satu misteri. Ya, mengapa kok tidak 20? Mengapa kok 30? Kan lebih fantastik saudara. Ya, mengapa kok tidak 100 bakul? Nah, Tuhan bisa mengadakan. Tapi saya ingin berkata, mengapa Tuhan Yesus menyisakan 12 bakul? Ini artinya Tuhan Yesus menyediakan buat murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya. Walaupun muridnya ada yang setia, ada yang kurang setia, ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati, dia tahu. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyediakan 12 bakul karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan ini saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar tulus hati melayani Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan, saudara, ya. Ada bonus yang Tuhan berikan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya tidak makan. Dia menyediakan 12 bakul berkat yang khusus diberikan kepada
hamba-hambanya yang setia melayani. Wow, saudara. Luar biasa, saudaraku kasih dalam Tuhan. Walaupun mungkin ekonomi kita tidak banyak hari ini, ya. Walaupun kita mungkin sakit belum kunjung sembuh. Ayo, kita angkat hati kita mengucap syukur pada Tuhan, ya. Percayalah saudara, ekonomi yang kelihatannya tidak cukup, Tuhan akan cukupkan. Bayar ini ada, makan masih ada. Semua Tuhan cukupkan karena kita membawa hati kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Saudara, percayalah. Sekali lagi saya berkata, tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di Kisah Rasul 16 juga dikatakan kisah tentang Paulus dan Silas di penjara. Mereka dihina, dipukuli, ya, diborgol. Ya, tengah malam dia menyanyi dan mengucap syukur. Mereka berdua, ya. Tuhan kirim gempa, rantai lempas, pintu terbuka, penjaga bertobat. Wow, syukur menggoncang penjara. Tetapi keluhan hanya membuat kita tambah terpuruk, saudara. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo kita belajar, ya, senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Ada satu kisah lagi, saudara, ya. Dikatakan seorang pemuda hidup dalam pedalaman. Dia dibenci oleh keluarganya karena dia satu-satunya orang Kristen dan keluarganya tidak menyetujui, sehingga dia dikeluarkan dari kakak. Dia keluar dari rumah tidak membawa apapun. Dia tidur beralaskan koran, kerdus di tengah jalan. Tapi dia tetap setia beribadah, tetap setia melayani. Dimanapun diutus dia tetap melayani Tuhan. Singkat cerita sampai 2 tahun kemudian ada panggilan dari sinode, saudara. Ya, dia diutus untuk menggantikan gembalanya yang sudah almarhum di satu negara di luar negeri, saudara. Ya, sudah ada jemaat yang cukup banyak. Wow, saudara. Luar biasa, rencana Tuhan itu indah. Tuhan angkat pemuda itu, ya, walaupun dia dalam terpurukan, tapi Tuhan bisa mengangkat orang dalam kondisi apapun. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bisa menolong pemuda ini, Tuhan juga bisa menolong saudara. Ya, percayalah saudara, apapun kondisi saudara saat ini, pasti Tuhan mampu menolong saudara. Haleluya. Orang yang tahu bersyukur tidak akan berhenti di lembah. Karena Tuhan akan mengangkat dia ke puncak. Haleluya, haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin saudara yang mendengarkan ibadah online ini, ya, ada yang datang membawa hati yang hancur. Banyak persoalan yang saudara hadapi. Mungkin saudara dikecewakan oleh keluarga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, atau orang-orang terdekat saudara, sahabat saudara, ya, dikhianati oleh orang-orang tersebut, ya. Ada yang merasa hidup ini tidak adil, mengapa kok diperlakukan tidak adil, mengapa terjadi ini. Hidup rasanya tidak ada harapan, ya. Masalah silih berganti datang, tidak pernah habis-habisnya. Firman Tuhan ini buat saudara. Ayo ambil satu keputusan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu mengandung kuasa yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Dia selalu ada dan menyertai kita. Mari saudara, sebelum ibadah online ini selesai, ayo kita tundukkan kepala. Kita ngambil sikap berdoa, ya. Kita berhenti sejenak memikirkan hal-hal duniawi, ya. Kita fokus pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bawa persoalan kita kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menyentuh hati kita, menyamai luka-luka kita di hati. Dan percayalah, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saudara. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Ya, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan, itu keinginan Tuhan. Ya, mengucap syukur mendatangkan mujizat, karena itulah janji Tuhan dan pasti akan digenapi. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Bukan karena keadaan semua baik, tetapi Allah kita baik dan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Haleluya, haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memberitahukan pada kita apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan itu baik, saudara. Apapun kondisi saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bagi saudara-saudara yang melihat ibadah doa malam GPT House Office ini, saudara, jika saudara lagi bermasalah, letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu buat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, dan menguatkan kami. Tuhan, Engkau mengetahui apapun problem yang kami hadapi. Secara manusia tidak mampu, kami lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Tapi kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam ucapan syukur ada pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua itu pasti membawa kebaikan buat kehidupan kita. Tuhan, kami memberkati setiap jemaat-Mu yang melihat ibadah malam pada malam hari ini. Tuhan, kami berjanji, ya, tidak mau mengeluh lagi Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak ngomel-ngomel dalam kehidupan ini. Ya, kami mau belajar tidak bersungut-sungut, melainkan kami mau belajar senantiasa dalam kondisi apapun, kekurangan apapun, kami tetap belajar untuk selalu berkata terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga yakin dan percaya Tuhan, dengan hati yang bersyukur, pintu-pintu berkat akan dicurahkan. Dengan bersyukur, pintu-pintu kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupan ini. Dengan pintu-pintu kesulitan apapun Tuhan, sudah Tuhan buka, karena kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, dan yakinlah Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan malam hari ini, bagi saudara yang ingin bantu doa atau layanan, konseling doa, ataupun yang rindu untuk hadir di GPT House Office, silakan hadir. Ibadah umum kita adakan sementara hari Sabtu pukul 5 di Jalan Raya Kutisari 24 Surabaya. Kami menunggu kehadiran saudara. Kami ingin senantiasa dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui saudara, biar nama Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan kita. Terima kasih. Ayo mari saudara, kita tutup ibadah doa malam ini dengan doa berkat. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur padamu, walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami percaya pesan daripadamu telah tersampaikan di setiap hati yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan, hari ini dan selamanya kami mau belajar untuk tidak gampang mengeluh, tidak bersungut-sungut lagi, karena kami tahu Kau Allah yang baik, Kau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau belajar terus belajar Tuhan, supaya perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya rencana-Mu indah buat kehidupan kami. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.